Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Japo TV dalam episode suasana Lebaran. Ya. Dan selalu stay at home. Stay at home. Ini sekarang kita ngobrol-ngobrol dengan Bro Irham ini ya. Iya. Kita ngobrolnya santai juga, nanti Bro Ahmad juga mestinya santai juga. Gimana dengan suasana Lebaran kali ini? Iya, alhamdulillah saya sendiri sehat. Gimana Bro Ahmad, sehat? Alhamdulillah Iya, sehat, iya. cuman sedikit bosen Ya karena di rumah, memang ini suasana baru. persiapan new normal berarti ya. Ya kurang lebih seperti itu. Saya sendiri itu masih nggak cocok juga dengan bahasa new normal ya. Tapi kan sekarang rame juga itu. Iya, memang Diwacanakan bahasa yang dipilih new normal new ya. normal gitu. Kesannya kalau new normal itu dipaksakan apa ya. Dan mungkin ini juga Bro, jadi untuk kesempatan kali ini kita itu ngobrolnya memang tidak ada terkait dengan yang lebih serius enggak, tapi kita akan ya bagaimana perasaan kita. Ya curhat saja. Termasuk mungkin isi konten ini belum bisa mewakili atau belum bisa menarik bagi pemirsa, ya nggak apa-apa. Ini bentuk dari curhatan kami yang pastilah ada imbas ya. Yang jelas Efek- kalau saya corona. pribadi Pak Irham ya, karena keterbatasan aktivitas, ya kita bikin channel inilah ya, bikin obrolan karena dengan kondisi Lebaran, ketika kita mau bikin konten dengan mengundang narsum atau mendatangi narsum, kelihatannya kan Saat ini belum memungkinkan. saat ini kurang tepat. Kurang tepat gitu. Makanya ya ini saya dengan Bro Irham juga biasa jagung bareng, biasa gedubus ngobrol-ngobrol, makanya ya sudahlah kita bikin konten iseng-iseng aja ini. Semoga ya bisa dinikmati kalau memang bisa dinikmati ya. Kalau enggak ya Ya nggak apa-apa lah. maaf saja itu. Kalau saya sendiri kayak katakanlah ya menanggapi karena memang ini kita masih di suasana corona ya Pak ya. Pak Irham sendiri, Bro Irham sendiri ini suasana dengan adanya corona ini apa yang dirasakan? Dalam arti mungkin pengaruh atau dampaknya dari segi ekonomi atau kehidupan rumah tangga atau dengan tetangga atau apa, ini Pak Irham sendiri, Bro Irham sendiri gimana? Yang Ya. dirasakan? Semenjak awal COVID-19 atau corona itu muncul, kemudian pemerintah sudah mengambil kebijakan untuk stay at home itu 14 Maret kalau nggak salah itu. Saya sendiri sangat panik. Terus terang saja sangat panik. Berarti sempat merasakan Down. kepanikan. Kalau Panik. sekarang sih 1 bulan kami pikir-pikir bahwa saya harus menenangkan diri ketika kondisi ini berlarut-larut. Untuk panik juga saya kira bukan solusi. Saya mencoba untuk menenangkan diri, bagaimana mengikuti protokoler dari pemerintah saja. Tapi saya cenderung bagaimana ngomong soal efeknya, efek dari karena saya juga usaha. Sisi lain usaha itu perlu dipikirkan. Nyata-nyatanya memang usahanya down ya. Down. tetap berdampak Ya. katakanlah dalam segi omset dan berdampak. Ya, dan saya sekarang menyimpulkan ataupun mengambil kesimpulan, saya menenangkan diri dari sisi kesehatan. Saya akan ikut dengan protokoler pemerintah. Sisi lain harus berinovasi untuk memikirkan. Sebelum lanjutnya tadi kan sempat diutarakan bahwa sempat terjadi kepanikan, rasa panik ya. Itu apa yang menyebabkan? Apakah karena ketakutan ya akan kejangkit itu atau ketakutan apa Ya karena corona itu di media kan sangat masif. Iya. Dan seolah-olah bahwa ketika karena corona itu mati. Mungkin itu yang
ditangkap oleh sebagian besar. Dan saya terus terang memang takut mati. Ya karena merasa saya masih banyak dosa. Iya. Saya belum punya bekal untuk mati. Ya memang takut mati itu menjadi sifat dasar manusia sih ya. Iya. Dan coba siapa yang sudah atau sudah siap dengan kematian itulah. Dan seolah-olah bahwa sekarang itu ya ketika kena corona ya mati. Iya memang iya juga sih. Nah, itu yang saya rasakan. Kayaknya nggak beda juga. Apa ada bedanya kalau dari Bro Ama itu? Misal ya munculnya awal kemudian kita sempat chattingan. Iya. Bro, gimana kondisinya? Gimana rasanya? Mungkin ente itu ada yang beda gitu loh. Kalau saya pribadi itu malah awalnya semacam kurang percaya gitu. kurang percaya adanya corona. Iya. Ya karena tahu sendiri lah media Indonesia lah ya. Kemudian semakin kesini informasi yang saya terima dan saya dapat itu menjadikan saya berubah pikiran bahwa ternyata ini ada gitu loh. Dan ada dan benar-benar katakanlah kalau mematikan katakanlah orang banyak yang berpendapat ya, tidak hanya orang awam dari segi medis dari semua ini kan beda-beda pendapatnya ya. Ada yang bilang ini mematikan sekali, ada yang tingkat kematiannya hanya 0,03%, tapi itu ada. Tapi merasa panik apa enggak? Ya, iya saya sempat merasa setelah takut mati juga ya. Ya tadinya kayak nggak percaya, tapi ternyata nyata gitu loh. Akhirnya ya takut juga gitu. Bahkan saya itu ya anjuran pemerintah kan tadi kan harus pakai masker, harus pakai sabun cuci tangan. Saya bukan seketika setelah menimbang itu akhirnya saya juga beli masker, beli hand sanitizer, terus sabun juga saya beli untuk yang terutama yang sabun cair ya. Akhirnya saya ya manut saja lah karena saya merasa ini nyata dan benar-benar penularannya itu luar biasa itu. Dan ini lebih-lebihnya dari sisi kepanikan itu. Mungkin ada yang kalau saya sendiri merasa ada kepanikan tingkat dewa berlebihan ya, sampai dengan masuk bawah alam sadar ya. Sampai ke bawah mimpi apa gimana ini? Kalau mimpi tidurnya itu nggak bisa tenang. Hampir selama puasa itu malam saya nggak pernah tidur. Iya. Karena memang nggak bisa tidur. Dan tidurnya itu ya tidur nggak tenang. Kalau bahasa wong Jawa kemarin turu pitik. Iya. Sedikit-sedikit bangun. Nah, paling hanya sejam itu yang tenang. Dan itu sampai ke alam bawah sadarnya bahwa ketika posisinya agak nggak enak badan, pagi aku kena corona. Wah, sampai segitunya ya. Kemudian saya agak flu. Saya itu nggak pernah minum es karena saya takut. Iya. Kalau minum es biasanya saya flu. Nah kalau flu nanti di rapid test. Iya. Repot tidak bisa. Takut. Ya alhamdulillah. Ya ini saya juga karena memang mungkin ya pengen tidak flu. Alhamdulillah sampai saat ini dari awal ada musim corona saya nggak flu. Nah, dan saya memang menghindari es. Minum ya. Sesuai dengan anjuran juga kan. Iya. Untuk minum itu. Nah apa Bro Ama sampai segitunya? Kalau saya sih nggak sampai segitunya ya. Kalau saya tetap takut ada ya seperti yang tadi saya sampaikan, saya ikuti protokol pemerintah, jaga jarak juga terus kesehatan saya jaga, saya juga untuk meningkatkan katanya kan imun tubuhnya yang harus ditingkatkan ya. Salah satu saya juga ikhtiar usaha saya konsumsi madu ya karena memang saya itu hidupnya malam itu. Dan sampai saya dengar ada aksi ritual untuk mengusir virus ya. Yang mana itu? Itu bawang merah itu diusir. Iya.
dimasukkan baskom itu. Iya, kalau itu istri saya. Itu belajar dari mana? Nggak tahu itu. Virusnya akan pergi katanya. Nah, kemudian dia takut, tapi kalau saya takutnya nggak terlalu berlebih karena apa? Saya pernah baca salah satu buku itu yang kalau nggak salah hypnowriting ya. Jadi itu yang membahas tentang cara menulis iklan yang menghipnotis. Di buku itu, seingat saya, itu saya di prolognya, di pembukaan buku, awal-awal buku itu bahwa ada yang membahas dan menerangkan sistem cara kerja otak manusia itu. Bahwa sistem cara kerja otak manusia itu mempunyai filter kayak saringan gitu untuk menerima informasi. Jadi ketika informasi masuk ke otak kita, itu nggak langsung diterima, tapi ada penolakan, ada pertimbangan gitu loh. Jadi itu pertimbangan itu adalah filter. Nah, itu adalah filter dan filter itu bisa ditembus. Salah satu caranya dengan memasukkan informasi dengan satu arah atau satu sisi. Nah, dari situ ketika saya mendapat informasi, saya pasti seringnya saya usahakan itu mencari informasi sebanyak mungkin dari pembanding. Iya, umpamanya saya dapat informasi bahwa ini contoh ya. Si Bro Irham itu orangnya begini dari si A. Tidak begitu saja percaya. Nah, saya tidak begitu saja percaya, apalagi ketika si A ini ngobrol membicarakan Bro Irham, katakanlah menjelek-jelekan. Gitu. Jangan memang karena suka. Kalau saya menerima tanpa mencari pembanding, akhirnya saya kan terpengaruh dengan omongan si A. Makanya ketika saya mendengar informasi tentang dari si A tentang katakanlah dengan Bro Irham, maka saya akan mencari informasi lain dari orang lain gitu loh. Jadi nanti saya berimbang. Sama halnya dengan corona ini gitu. Saya terima informasi dari media mainstream dari pemerintah dan dari makanya saya cari informasi yang lain, anti mainstream, yang katakanlah dari YouTube, dari artikel-artikel gitu. Jadi disitulah mungkin kemungkinan yang membuat tingkat kepanikan atau ketakutan saya itu nggak sampai kayak katakanlah tingkat dewa kan, seperti yang tadi disampaikan Pak Irham. Dan itu saya rasakan bahwa itu tidak boleh berlarut-larut. Karena kalau berlarut-larut ini bahaya. Dari sisi imun tubuh jelas, karena faktor kepanikan itu sangat menurunkan imun tubuh atau kesehatan. Nah, kemudian yang kedua, hal ini sudah ditangani atau sudah ada wilayah, terutama pemerintah untuk bagaimana mengatur protokolernya. Kemudian apa yang harus disiapkan oleh masyarakat terkait dengan ini. Maka ini yang lebih-lebihnya pada efek ekonominya. Nah, barangkali pengalaman ente Bro, nah, punya usaha juga kan. Nah, ini gimana kira-kira? Kalau saya usaha berdampak, karena jadi saya usahanya kan jualan herbal. Herbal itu produknya dari luar negeri. Dari luar negeri. Otomatis itu satu berdampak karena kurs dolar naik. Makanya rupiah melemah, dolar naik, harganya pasti ikut naik. Satu itu. Kemudian herbal ini pasarnya itu spesifik, yaitu bagi pasangan atau pasangan suami istri yang terkendala untuk mendapatkan momongan. Dan ketika ini pasarnya sempit katakanlah, kemudian
kondisi ekonomi masyarakat terkena dampak juga, apalagi banyak yang kena PHK, banyak yang dirumahkan. Nah, otomatis daya beli mereka juga menurun. Nah, tingkat daya belinya menurun. Nah, sisi lain bro, yang mungkin belum sempat kebaca juga ya, bahwa dengan kondisi seperti ini orang untuk semangat memiliki anak, ingin punya anak tuh juga kayaknya berkurang ya. Juga menurun bro. Kayaknya ini pengalaman pribadi ini. Itu sangat ini loh, artinya termasuk adanya COVID ini untuk mendekati istri aja itu juga ada kekhawatiran bro. Misalnya istri di rumah, anak di rumah, suaminya itu ya memang karena kerjanya di luar iya. Ya kan was-was juga. Jangan-jangan saya pulang bawa virus. Nah. Apalagi untuk mendekati istri. Iya, benar juga ya. Dan ini misalnya seperti usaha Nenta itu spesifikasinya adalah mendorong untuk pasangan suami istri yang barangkali belum punya anak, ingin punya anak, ya pasti ini berkurang juga karena memang ketakutan. Juga begini, mungkin juga satu itu faktornya. Kedua, karena ekonominya jelek, dalam arti penghasilan orang itu menurun, akhirnya orang kan berpikir untuk yang primer dulu. Nah, kebutuhan pokok dulu, katakanlah sembako. Akhirnya kebutuhan yang tadinya sudah dialokasikan untuk beli herbal ini ya akhirnya beralih diutamakan ke yang pokok-pokok dulu. Dan ini sangat berpengaruh saya. Beli baju nggak lebaran? Saya beli kaos. Aslinya belinya kaos bukan baju ya. Dan itu niatnya bukan untuk lebaran, tapi ngelarisi dagangane konco. Larisi dagangane konco. Nah, lanjut lagi ke dampak yang tadi saya alami, bahwa untungnya saya sangat bersyukur, jadi jualan saya itu sudah lewat internet, lewat online. Nah, jadi walaupun berdampak dalam sisi omset penjualan, akan tetapi masih sedikit mending lah ketimbang penjual-penjual katakanlah toko-toko yang magrok atau offline. Nah, itu masih bisa saya jangkau, apalagi dengan work from home ya. Yang paling terjangkau ya menggunakan online ini. Dan kemudian saya juga karena memang dari produk yang inti pokok saya ini menurun, akhirnya saya juga beralih ke produk lain yang tadi ada kaitannya, contoh dengan peningkatan imun tubuh. Saya jadi beralih ke jualan madu, kemudian makanan yang sehat seperti kayak kurma, ya seperti itulah. Alhamdulillah juga yang satu menurun bisa diimbangi atau ditutup dengan produk lain yang katakanlah banyak dibutuhkan orang ketika corona ini. Kalau melihat dari usahanya sendiri sudah disampaikan ya, tapi ada enggak kira-kira di lapangan itu yang usaha yang benar-benar mengalami pengalihan lah, istilahnya begitu, pengalihan usaha karena sampai harus misal tutup atau bagaimana, sempat enggak menemukan itu? Misal di lingkungan kita aja lah. Kalau secara pribadi saya enggak ada, karena memang usaha saya baru satu ya. Tapi kalau dengar dari teman-teman itu ngobrol, katakanlah di Kebumen sendiri kayak daerah Bandung itu home industry peci itu banyak banget, mungkin hampir sebagian besar ya yang kena dampak. Dari yang katakanlah tingkat kecil sampai yang juragan peci itu benar-benar collab gitu loh. Bahkan kemarin sebelum lebaran itu saya dapat cerita dari salah satu pamong desa tempat saya itu, ketika ada kumpulan di kecamatan itu salah satu pamong dari desa Bandung membawa
peci itu untuk dibagikan ya, karena memang nggak laku sama gitu sekali ya. iya. Tapi ada nilai plusnya ya, secara sosial bisa berbagi ya. Nah, ngomong-ngomong kemarin katanya bagi-bagi. iya dikit lah. Ya, artinya dengan kondisi ini kita masih tetap bisa melakukan aktivitas, baik yang sifatnya profit maupun sosial. Dan juga ini kan dampaknya sangat luas. Belum pada sosial keagamaan. Iya. Yang kemudian juga pendidikan. Nah, belum punya putra ya, belum punya anak yang SD ya. Kalau saya anak masih PAUD. Oh, masih PAUD. Iya. Kalau saya sudah punya anak SD. Gimana? Apakah ada masalah? Ya kalau saya sendiri melihat anak saya di rumah ketika belajar di rumah, ya kebetulan di rumah untuk akses internet ada. Kemudian kalau orang tuanya saya kira tidak terlalu ketinggalan posisinya. Umuran saya itu kan dalam perkembangan teknologinya masih bisa mengikuti. Cuman memang sisi lain bagaimana mengkondisikan anak itu yang lebih repot. Iya. Mengkondisikan anak, apalagi anak kalau sudah ada akses, misal di situ internetnya full, kemudian ada HP, itu mengkondisikan anak agak kesulitan. Dan anak itu memang benar-benar merasa jenuh untuk di rumah terus. Nah, karena memang kalau di sekolah kan bisa kumpul dengan teman-teman. Ya kalau di rumah aktivitasnya apa saja sih? Nonton TV, kemudian mainan ya di rumah, kadang olahraga di rumah, terus mengerjakan tugas dari sekolah. Ya anak itu kan butuh interaksi dengan teman gitu ya. Mungkin yang bikin sumpek itu ya, yang karena new normal ini tadi. Ya hampir anak tidak keluar sih ya, hampir anak itu sama sekali tidak keluar. Dan mau main kemana sih? Ya nggak ada main keluar rumah kan. Iya. Paling kalau anjurannya untuk berjemur, ya paling berjemur di depan rumah. Tapi untuk kendala saya kan ya informasi tetap kebanyakan dari temen ya, ngobrol. Saya kan suka nongkrong gitu, ngobrol. Itu beberapa teman saya yang sudah punya anak yang usianya usia sekolah. Itu pusingnya gini, anak itu minta bantuan ke orang tua untuk mengerjakan. Orang tuanya ikut pusing karena karena itu lah. Sedangkan orang tua tidak semuanya bisa mewakili ya, mengerjakan. Mungkin ada orang tua yang basicnya katakanlah hanya lulusan SD, hanya lulusan apa, kemudian kalaupun dia lulusan S1 atau S2, tapi kan sudah lama banget mungkin sudah lupa juga, nggak bergelut dengan pelajaran ini. Tetap saja ini merasa repot gitu loh. Merasa repot. Kalau Bro Irham sendiri gimana? Yang dirasakan sebagai orang tua yang sudah memiliki anak? Kebetulan kalau saya itu yang lebih aktif itu ibunya. Ibunya. Dan ibunya guru ya. Gurunya guru sekolah dasar, jadi nggak terlalu berasa lah ya, nggak terlalu berasa repot. Karena kebetulan yang lebih aktif mendampingi anak untuk pembelajaran di rumah ini itu ibunya. Tapi ya saya lihat bahwa yang lebih susah itu ya mengkondisikan anak. Bagaimana mengatur ritme kegiatan di rumah. Porsi nonton YouTube-nya harus berapa kemudian jam, bermainnya, harus bermain, harus mengerjakan PR dan lain-lain ya. Dan mungkin ikut suasana ya. Orang tua kalau ikut panik, anak juga ikut panik. Hampir dampak itu. ya, psikologinya itu sampai ke anak ya. Anak itu malam itu nggak mau tidur. Tidurnya malam. Dan nanti siang itu kecenderungannya adalah tidur. Jadi dunia terbalik ya. Dunianya terbalik. Nah ini mungkin juga dialami tidak hanya saya, di luar juga banyak juga yang seperti itu. Jadi ketika orang tua ikut dalam kondisi panik, dalam suasana
corona ini itu secara psikologi juga nular ke anak, mempengaruhi ke anak juga ya. Karena saya sendiri merasakan begitu. Kalau di lingkungan masyarakat gimana sosialnya? Apakah ada perbedaan? Oh, itu ya sangat luar biasa perbedaannya. Nah, jadi susah nggak pernah kumpul-kumpul acara. Tentu ya. Kalau sosial kemasyarakatannya, nah ini hal baru atau new normal ini yang menjadi wacana itu juga akan membuat pola kemasyarakatan yang baru juga. Kemarin-kemarin jadi dari masyarakat ya katakan karena harus stay at home, harus di rumah ya tidak keluar. Dari kegiatan sosial kemasyarakatan di daerah saya kalau yasinan itu juga sudah libur, rapat-rapat juga sudah libur. Nah, ya praktis tidak ada kegiatan yang lain. Tidak ada kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Tidak ada. Kalau puasa juga tarawih tidak dianjurkan, tidak dianjurkan. Dan saya juga tarawih di rumah. Ini tantangan, bro. Iya karena saya lihat di medsos itu ramai gitu ya. Iya, ramai meme-meme yang unik dan lucu ya. Tantangan untuk Bapak. Ya, tantangan untuk Bapak karena tidak semua kepala keluarga itu mempunyai bekal agama yang mumpuni dan cukup lah. Padahal tuntutan orang tua itu harus bisa jadi imam, mengajari anaknya gitu loh. Nah, ini yang mungkin salah satu halangan kenapa orang tetap pada tarawih di sholat atau masjid ya. Itu salah satu barangkali alasan untuk bagaimana tetap mau sholatnya di musola. Saya sendiri sholat di rumah full. Saya tidak pernah tarawih di masjid, tapi saya dengan keluarga di rumah, termasuk sholat id. Saya jadi imam, kemudian juga jadi khatib, ya sendiri. Jadi punya pengalaman itu, bro. Dan ini sejarah ya. Dan mungkin sejarah. Seumur hidup kita nggak akan terulang. Dan itu di medsos itu kan meme-meme yang muncul itu memang barangkali sangat menggugah ya baik untuk para bapak-bapak itu sebuah tantangan untuk menjadi imam di rumah. Kalau saya pribadi kadang itu meme itu membawa pesan yang sangat bagus loh. Termasuk konstruktif, positif itu. Nah, tergantung sudut pandang kita mau dari mana. Contohnya yang tadi meme yang gambar bapak nggak bisa ngimami sholat anak dan istri gitu ya. Salah ya. Nah, itu kan menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua katakanlah imam di keluarga, terutama yang muslim ya, berarti dituntut untuk belajar minimal mendalami ya ilmu dasar-dasar ilmu agama yang dasar ya, katakanlah sholat, cara ngimami, kemudian zakat dan ya yang dasar-dasar lah. Dan ternyata dengan adanya corona ini jadi muncul ke permukaan gitu loh. Sebuah tuntutan baru. Coba bayangkan aja. Sampai di hadapan keluarga, anak dan istri. Gak bisa itu seperti apa. Bayangkan saja itu. Dan jadi pesan moral juga untuk kaum hawa juga yang terutama yang belum nggak bisa bikin opini. Ya bisa dimaknai sendiri lah ya. Nanti kedalaman bro. Ya oke. Ya yang jelas kalau saya pribadi corona ini sangat luar biasa. Satu dampak negatifnya dan dampak positifnya juga menurut saya sangat luar biasa. Dan ini bro, sebelum itu bro, jadi ada tradisi yang itu sebenarnya sangat mendukung ketika terjadi hal-hal seperti ini. Tradisi
contoh ini tradisi yang mendukung contoh. Di suatu daerah itu ketika menikah itu ada prasyarat tes membaca Al-Quran dan hal berjanji. Itu masih berlaku? Masih berlaku di suatu wilayah. Dan itu sebenarnya bisa menjadi bahan ketika pada kondisi yang harus dialami. Contohnya sekarang ini itu akan bermanfaat. Iya. Walaupun itu dulu tidak diprediksi lah. Iya. Katakan itu tradisi. Iya. Dan itu sangat mendukung ketika terjadi seperti ini. Jadi beruntung wilayah itu ya. Iya. Jadi mungkin ketika pemberlakuan himbauan jangan tarawih di musola atau masjid, masyarakat setempat fine saja ya. Karena setiap kepala keluarga sudah berani dipastikan bisa ya. Gitu. Tapi sekarang dilema lagi, kalau tradisi itu kemudian mau digalakan kembali, dan ini kan katanya kan corona itu tidak hanya selesai waktu dekat ya, dan ini berlanjut, kan sudah nggak bisa, berarti ya memang harus belajar mandiri bro. Tidak harus kemudian dengan tradisi itu kemudian kita harus belajar. Itu kan kalau di suasana misal kayak gitu, persyaratan mau nikah nanti diuji itu kan sebelum nikah kan belum bisa baca Quran, belajar dulu. Kemudian belum bisa baca Al-Berjanji, belajar dulu. Tapi memang kalau saya pribadi itu memang kayaknya sifat dasar manusia itu ketika diingatkan dengan yang halus kondisi ya. belum sadar. Belum sadar makanya ditabok. Berarti itu the power of kepepet itu. Lah, mungkin itu hikmah corona juga mungkin seperti ini gitu loh. Ya pasti ya. Salah satunya insya Allah sih itulah. Pasti ada hikmahnya. Iya. Terkait dengan efek-efek yang ada ekonomi atau sosial, kemudian agama, pendidikan dan lain sebagainya, ada efek positifnya. Wah, ini sudah ada besar ini. Oh, ini sudah diingatkan kita. Kita mau jamaah atau mau sholat sendiri-sendiri? Ya kayaknya obrolan ini kita cukupkan dulu. Nanti kita bersambung di obrolan yang lebih menarik lagi. Dan perlu digarisbawahi pemirsa bahwa obrolan ini tanpa tendensi. Ini hanya curhatan apa kata hati. Nggak perlu dipercayai gitu. Apalagi diikuti.